di negara kita ini ya, seringnya gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang viral gitu ya kan, orang-orang dari kita ini cepat sekali gitu loh, jumping to the wagon gitu, kemudian menghujat, gitu kan, mengkritisasi gitu, tanpa mencari tahu sebenarnya ada apa sih gitu kan, seharusnya bisa dianalisa dulu ya kan. Nah mungkin tadi benar, mereka brand-brand yang ikut Paris Fashion Show ini ya kemungkinan mereka belum tahu gitu perbedaannya apa gitu kan. Nah seharusnya ditegur, alih-alih dihujat harusnya ditegur dulu mereka ini. Oh mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maya Anggela, Grit Banjar Podcast. Dan kali ini tamu kita Kak Erin. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga nih Kak. Terakhir juga. kita ketemu bahas apa kemarin ya Kak? Pelecehan dan kekerasan seksual. Benar. Kali ini kita pengen bahas sesuatu hal yang lagi rame diperbincangkan di jagat maya nih Kak, di sosial media kemarin yang viral di TikTok, di Instagram juga, mengenai tentang Paris Fashion Show. Oh iya. Singkatnya nih Kak, apa sih perbedaan Paris Fashion Show dan juga Paris Fashion Week? Oke, jadi sebenarnya teman-teman mungkin udah banyak yang tahu juga ya kalau Paris Fashion Week itu sama ya seperti Jakarta Fashion Week atau misalnya London Fashion Week gitu kan. Nah di sini kalau Paris Fashion Week ini sendiri diadakan setiap tahunnya, dan di sini sebenarnya dia bagian dari FHCM. Jadi yang mengadakan ini adalah suatu organisasi yang berhubungan dengan kultur atau fashion bernama FHCM dari Prancis. Nah, tapi kalau yang Paris Fashion Show sendiri ini memang dari Parisnya juga, cuman dia di sini mengundang Gecraft-nya Indonesia yang Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional gitu. Jadi dihubunginlah pihak Gecraft ini, kemudian dari Gecraft itu nanti diminta gitu kan, silahkan ekonomi kreatif apa yang ada di Indonesia yang punya potensi untuk dibawa gitu ke Paris Fashion Show ini gitu. Jadi ternyata yang dibawa ini tidak terbatas hanya pada fashion saja gitu, tidak hanya di apparel, tapi ternyata juga sampai ke dunia kuliner, kemudian juga ada yang make up, dan kebetulan juga ada yang dari dunia pendidikan. Ada salah satu kampus yang ikutan di Paris Fashion Show ini. Paris Fashion Show ini ya? Iya, benar. Jadi banyak ya brand-brand lokal Indonesia yang masuk ke Paris Fashion Show. Iya. Namun Kak, kemarin banyak mereka yang mengklaim bahwa itu tuh Paris Fashion Week. Sebenarnya fenomena apa sih Kak ini nih? Jadi tuh sebenarnya kalau menurut salah satu perwakilan dari Gecraft, viralnya hashtag ini ya kan, permasalahan ini ya kita sebut saja permasalahan lah ya gitu, karena kan banyak keributan yang terjadi ya di dunia maya karena ini gitu. Itu cuman salah hashtag awalnya. Jadi ketika ditanya gitu kan kepada perwakilan Indonesia ini di Paris Fashion Show ini, mereka bilang kami nggak tahu kalau ternyata ini tuh bukan bagian dari PFW atau Paris Fashion Week itu. Kirain dia masih jadi satu gitu kan, karena masih di sekitar PFW juga tempatnya. Kemudian konteksnya juga fashion show gitu kan. Padahal sebenarnya bukan gitu. Yang tadi satunya dari FHCM yang memang PFW atau Paris Fashion Week itu. Namun yang satunya itu tadi adalah kerjasama si Paris ini dengan Gecraft ini gitu. Jadi mereka belum bisa membedakan ketika itu gitu. Nah makanya ditulislah hashtagnya, brand-brand ini ceritanya ngikutin Paris Fashion Week gitu. Namun katanya oleh pihak Gecraft sudah ditegur untuk diperbaiki gitu kan. Dan beberapa dari mereka juga sebenarnya kan sudah minta maaf ya kan, sudah mengklarifikasi juga. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah gitu kan, di negara kita ini ya, seringnya gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang viral gitu ya kan, orang-orang dari kita ini cepat sekali gitu loh, jumping to the wagon gitu, kemudian menghujat, gitu kan, mengkritisasi gitu, tanpa mencari tahu sebenarnya ada apa sih gitu kan, seharusnya bisa dianalisa dulu ya kan. Nah mungkin tadi benar, mereka brand-brand yang ikut Paris Fashion Show ini ya kemungkinan mereka belum tahu gitu perbedaannya apa gitu kan. Nah seharusnya ditegur, alih-alih dihujat harusnya ditegur dulu mereka ini. Oh mungkin karena ketidaktahuan tadi gitu kan, lalu bukan, ini perbedaannya ini tolong diperbaiki kan, gitu lebih enak gitu ya kan. Karena kalau dari saya pribadi, saya percaya bahwa ini
sebuah prestasi juga di mana banyak brand-brand lokal ya yang termasuk pada ekonomi kreatif juga gitu kan, itu dapat memasarkan, mendisplay, menunjukkan produk-produknya mereka yang lokal dari Indonesia ini di negara lain gitu, terutama di negara yang besar seperti Prancis, kota besar yang terkenal seperti Paris gitu kan. Ini sebenarnya hal yang perlu dihargai, kemudian perlu juga kita dukung gitu. Nah, teguran ini tadi kita kembali ya kan. Nah, teguran ini tadi untuk kesalahan persepsi PFW dengan Paris Fashion Show ini tadi. Nah, teguran itu merupakan bentuk dukungan sebenarnya gitu. Jadi kalau kita memang ingin menghargai, ingin mendukung gitu kan ekonomi kreatif di Indonesia, karya anak bangsa, why gitu? Kenapa tidak kita tegur saja dulu gitu ya kan sebelum menghujat? Nah, nanti dilihat dari tindak tanduk yang sudah ditegur ini apakah memperbaiki dan minta maaf gitu kan. Nah, jadi kalaupun memang misalnya gitu kan ada yang tidak minta maaf ataupun tidak klarifikasi, tidak marah mungkin ya karena ditegur itu, nah sebaiknya juga jangan ditambah rame gitu kan, ditambah rame, dibikin hujatan gitu, karena mungkin itu yang mereka inginkan, itu gimmick gitu jadinya. Nah, jadi lebih baik kita fokus kepada mereka yang memang serius aja gitu kan, serius untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia gitu dengan ikut ke sana, meskipun tadi mungkin ada kesalahan ya kan persepsinya gitu akan PFW dan Paris Fashion Show tadi. Cuman kembali lagi dari perwakilan Gcraft sendiri katanya sudah menegur, sudah mengklarifikasi, dan mereka katanya sudah mengerti juga gitu. Tapi balik lagi ya Kak, ini tuh balik ke masyarakat Indonesianya lebih suka menghujat. Dan brand-brand ini pun kalau udah dihujat pasti bakal naik nih, booming. Iya, benar. Mereka itu memanfaatkan hujatan masyarakat Indonesia biar lebih terkenal lagi ya Kak ya biasanya. Iya, benar. Gimana ya? Ada istilah juga bad marketing is still marketing, ya kan? Tapi dari sekian banyak step atau metode marketing kan lebih banyak juga yang bagus gitu. Jadi kenapa kita harus menggunakan bad marketing gitu kan? Sebenarnya dengan mereka berangkat ke sana aja itu udah marketing yang bagus gitu untuk produk mereka, baik itu memarketingkan secara lokal, apalagi ini kan internasional gitu. Itu aja udah bagus gitu. Jangan memanfaatkan momentum mereka dihujat ini gitu ya kan. Kalau dari saya pribadi ya, yang saya amati di dunia maya, karena kemarin sempet scroll juga gitu kan. Lagi rame ya Kak ya. Di beberapa platform medsos saya scroll. Nah, sebagian dari brand ini mereka memang merasa bersalah gitu, makanya meminta maaf, klarifikasi. Tapi sebagian lagi mereka justru menggoreng, kata orang, waduh padahal minyak lagi mahal ya. Aduh, bahasan lain ini. Ya padahal lagi mahal gitu ya, tapi digoreng terus sama nanti mereka. Kita bahas ya itu ya. Kita bahas yang lain itu nanti aja gitu. Nah, digoreng sama mereka karena itu marketing buat mereka. Nah, dengan jalan apa? Bad marketing, gimmick gitu ya kan. Padahal nggak usah sih sebenarnya gitu kan, ada cara lain gitu. Tapi ya kita kembalikan lagi ke mereka. Sebenarnya tugas kita sebagai warga Indonesia, sebagai netizen adalah kalau bisa kita menegur, kemudian didukung gitu. Mungkin masyarakat Indonesia nih ada nggak sih Kak nggak terima gitu kan, hashtagnya Paris Fashion Week, tapi yang di situ malah ada kuliner bahkan kecantikan. Terus kan yang kuliner ini biasanya makanan malah dibikin kostum terus diperagakan. Sebenarnya sah-sah aja ya kan, kalau memang misalnya nih dia datang dari kuliner, sektor kuliner gitu kan, terus ingin merambah ke dunia fashion gitu. Ya mungkin ya mereka mau bikin kaos dengan gambar apa, misalnya makanannya apa gitu kan, tergantung ya kulinernya apa gitu. Kita jangan sebut merek gitu. Nah, nggak masalah gitu. Itu kan istilahnya ekspansi bisnis ya. Kalau dalam dunia bisnis it doesn't matter gitu sebenarnya. Cuman di sini mungkin ada sebagian masyarakat Indonesia yang kurang mengerti atau mungkin persepsinya berbeda, belum mengerti lah, jangan kita bilang kurang ya, belum mengerti gitu di sini, bahwa sebenarnya ekspansi bisnis ini bisa kok lintas sektor, ya kan, tergantung inovasi produknya bagaimana, pengembangan produknya bagaimana gitu. Nah, di sini mungkin yang belum masuk akal atau tidak masuk akal bagi warga kita adalah itu kan makanan ya, itu kan ini apa kampus ya, ngapain dia ikutan gitu loh ke fashion show gitu. Padahal sah-sah aja sih, nggak apa-apa, toh kalau nggak salah di sana juga ada boothnya ya kan gitu. Jadi kalau misalnya nih dari brand-brand tersebut ternyata ada yang punya waktu dan mau gitu kan meluangkan effort bikin kostum, nah dan diterima oleh pihak fashion show-nya, ya tidak apa-apa, mereka bisa fashion show dengan kostum yang ada apa label brandnya atau apa bentuk makanannya gitu kan, hot spicy gitu. Ini pasti udah langsung tahu ya, langsung tahu ya gitu ya.
it doesn't matter gitu, nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin ada tadi yang dari mana, yang dari kampus misalnya kan dia bikin baju atau outfit untuk di Paris Fashion Show-nya gitu. Misalnya mungkin bajunya bahkan dari mahasiswanya, buatan mahasiswanya gitu. Ada tulisan apa misalnya kan nama kampusnya. Sama lah ya, kayak kita di sini ada alma mater. Kalau misalnya di luar negeri itu ada jaket dan lain sebagainya gitu. Jadi ada tulisan kampusnya gitu. Nah, bedanya kalau itu kan dijual di toko. Kalau ini kan diperagakan dulu gitu. Diperkenalkan dulu, lenggak-lenggokin dulu ya kan, catwalkin dulu gitu. Jadi nggak masalah, itu juga bentuk marketing. Jadi ya salah satu good marketing juga. Iya, gitu. benar. Cuman itu tadi salahnya. Ketika di-up ke sosial media, mereka salah hashtag, salah informasi. Jadi otomatis masyarakat yang tahu mereka menghujat nih ya Kak ya. Benar. Terus Kak, buat brand-brand lokal yang mengklaim bahwa mereka itu ikut Paris Fashion Week, itu apa sih Kak sisi negatif dan sisi positifnya? Oke, kalau ditanya sisi positif negatifnya, kalau negatifnya mereka melakukan pembohongan publik dong. Iya benar. Kalau memang dilakukannya secara sadar ya, berarti mereka ingin flexing lah ya, flexing produk. Namun karena itu produk jatuhnya juga jadi marketing ya kan, gitu, gimmick gitu kan. Ya tapi pembohongan publik sayang sekali gitu. Kembali lagi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa dari sekian banyak metode marketing kan banyak yang bagus juga. Kenapa harus bohong gitu? Kalau sisi positifnya, kembali lagi produk mereka sendiri jadi dikenal sebenarnya. Kemudian ada orang yang mengetahui effort mereka. Wah, effort banget nih sampai bikin kostum. Wah, effort banget nih buka booth ke sana, bawa barang ke sana, bawa staff ke sana dan lain sebagainya. Ya kan? Positifnya seperti itu. Jadi marketing terbagi jadinya, negatif dan positif. Nah, seperti itu. Tapi kembali lagi tadi orang lebih banyak menyorot ke negatifnya itu gitu. Karena tadi ya Kak ya udah salah hashtag. Salah hashtag, kemudian sebelum ketahuan kan, sebelum para netizen speak up, mereka nggak ngomong apa-apa. Iya, mereka nggak klarifikasi. Yang melakukannya secara sadar ya gitu. Jadi sebagian mungkin ada yang sadar, tapi sebagian mungkin memang persepsinya mereka berbeda. Mereka belum tahu waktu itu gitu perbedaannya apa gitu. Untuk ini sendiri Kak, sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia, karena brand-brand lokal ini udah ke Paris, kita harusnya mengecam atau malah mendukung nih Kak? Mendukung dong harusnya. Mendukung. Iya kan? Jadi bukan berarti kita mendewa-dewakan orang luar atau pasar luar gitu. Tapi maksud saya di sini karena kebetulan saya juga dosen manajemen ya, belajar bisnis internasional kebetulan gitu. Jadi ketika sebuah produk dia sudah memiliki pasar lokal yang bagus gitu kan di dalam, kalau mereka punya permodalan yang cukup, capital yang cukup, SDM yang cukup, teknologi yang cukup, why not? Kenapa tidak mereka ekspansi gitu kan? Mereka ekspansi, entah itu inovasi produk baru gitu kan, merambah ke sektor lain misalnya, atau mungkin bisa cari pasar ke tempat lain. Mencoba peruntungan mencoba peruntungan, benar gitu. Jadi keluar negeri misalnya gitu. Why not? Kenapa tidak? Karena beberapa brand ini yang ikut ya kemarin di Paris Fashion Show ini, mereka sebenarnya brand-brand yang kalau lokal ya di Indonesia itu pasarnya besar. Udah bagus banget udah bagus banget. Mereka orang udah tahu, siapa yang nggak tahu ini, itu dan ini gitu. Kita nggak bisa sebut ya gitu. Silakan di Google sendiri aja. Orang-orang tuh udah tahu gitu kan. So kalau mereka ingin ya melebarkan sayapnya ke luar negeri, itu hal yang bagus gitu. Jadi ada produk-produk lokal yang juga dikenal di sana. Mungkin digunakan oleh orang luar, bahkan digunakan oleh selebriti di sana gitu kan. Itu sebuah kebanggaan untuk kita dan juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga kan di dunia, karena banyak akhirnya orang dari luar negara-negara ini mereka ingin mengimpor barang atau produk-produk dari lokal kita ini, dari Indonesia itu gitu. Nah itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi ya kan. Gitu. Tujuannya sebenarnya itu aja oleh Gcraft itu ya. Jadi harus kita dukung gitu. Yang tidak kita dukung adalah tadi gimmick atau bad marketingnya, itu yang harusnya kita tidak dukung. Tapi effortnya mereka untuk memajukan ekonomi, kemudian effortnya mereka untuk melebarkan sayap ke pasar luar negeri, itu yang perlu kita dukung. Karena itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi juga untuk banyak orang yang ingin menjadi entrepreneur misalnya, ingin punya usaha atau yang sedang menjalankan usaha gitu. Oke, yang terakhir nih Kak,
pelajaran untuk brand-brand lokal dan juga netizen Indonesia. Pelajarannya sama seperti yang tadi. Jadi pertama kita analisa dulu ketika sesuatu itu terjadi, analisa. Gitu. Kalau salah tegur, kalau misalnya baik dukung, kenapa tidak? Karena selayaknya kita sendiri juga sebagai manusia, tidak ada manusia yang ingin dihujat. Benar. Gitu. Yang ada manusia itu ingin disayangi dan didukung. Benar. Itu. Kemudian untuk brand, jangan patah semangat gitu, ya kan? Jangan berpuas diri hanya dengan pasar lokal saja. Kalau punya kemampuannya, ada dukungan, apalagi dukungan dari pemerintah, why not? Kenapa tidak? Lebarkanlah sayap Anda semua untuk terbang jauh, tinggi gitu kan, ke angkasa. Di sini artinya kita bisa membuka pasar ke luar negeri seperti itu. Tapi riset, ingat harus riset, jangan salah pasar, jangan salah target konsumen. Kemudian kalau ingin share sesuatu, membagikan sesuatu informasi mengenai produk misalnya, tempat kita expo, apapun itu, tolong jangan sembarangan. Benar. Gitu, karena kasihan. Pertama kasihan produknya sendiri, ya kan? Orang company-nya, brandnya sendiri itu kasihan. Kasihan juga orang yang membaca. Soalnya mereka nanti, mohon maaf, terbodohi. Mereka percaya gitu. Kan banyak ya orang zaman sekarang yang belajar tuh dari scroll dari internet aja, dari internet aja gitu. Kasihan kalau sampai salah, dosanya ke kita juga soalnya. Makanya kalau salah tadi ada yang menghujat ya Kak ya, ketika mereka tahu, mereka merasa terbodohi, dari situlah mereka menghujat brand-brand ini. Marah soalnya. Tapi sebenarnya tidak masuk di akal juga kalau harus marahnya tuh sampai seperti itu gitu. Sampai menjatuhkan orang itu juga tidak tepat juga sebenarnya. Karena masyarakat Indonesia ini mohon maaf banyak yang julid-julid juga nih ya. Itu dia. Cuman oleh selebriti ya, dunia entertainment, kemudian oleh banyak brand lah, produk gitu kan, kejulitan warga Indonesia. Ini dimanfaatkan oleh mereka tadi. Ya udahlah, toh udah dijulitin juga, sekalian aja, biar sekalian jadi marketingnya kita. Jadi branding noise marketing juga istilahnya gitu. Karena di Indonesia sendiri ya makin dihujat makin top biasanya. Bener. Beda lah ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu nggak bagus ya Kak ya? Nggak bagus. Itu istilahnya noise marketing gitu jadinya. Oke Kak, terima kasih untuk sharing-sharing tadi. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.